Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum sore, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore semuanya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4. Saya Putu Sukma Ayu Aprianti sebagai moderator dan rekan saya Adila Atfatia, Desak Made Widiari, Vivi Elivia, Nurita Masruro, Putu Sukma Ayu Aprianti, Ratih Marlina Sari, Tiara Ardila Putri, Tiles Oktaviani BR Silalahi, Wijayanti Enggar Tias. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Adila Atavia. Baiklah, saya dipersilakan oleh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem rangka manusia. Manusia dalam keseharian banyak melakukan aktivitas seperti bekerja, lari, berjalan, duduk, dan berdiri. Untuk melakukan kegiatan tersebut, tubuh manusia ditunjang dengan adanya rangka. Rangka terdapat di dalam tubuh manusia. Rangka manusia dewasa dibangun oleh 206 ruas tulang dengan bentuk dan ukurannya bervariasi sesuai dengan fungsi. Dengan adanya rangka, maka manusia termasuk ke dalam kelompok vertebrata. Bentuk tubuh manusia tidak terlepas dari peran rangka. Tinggi badan seseorang dipengaruhi oleh panjang dan ukuran tulang-tulang penyusun tubuhnya. Tubuh dibantu dengan adanya otot dan persendian. Maka tubuh manusia dapat bergerak. Sebagian besar pembentukan sel darah juga terjadi di dalam sumsum tulang. Tulang juga merupakan organ yang mengandung mineral kalsium paling banyak di antara organ tubuh lainnya. Fungsi kerang antara lain, yang pertama menahan seluruh bagian-bagian tubuh agar tidak rubuh, dan yang kedua melindungi alat tubuh yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Dan yang keempat, untuk pergerakan tubuh dengan perataran otot. Yang kelima, tempat pembuatan sel-sel darah, terutama sel darah merah. Yang terakhir, memberikan bentuk pada bangunan tubuh buah. Terus kita langsung ke rangka aksial. Terdiri atas sekelompok tulang yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan dan perlindungan pada organ di kepala, leher, dan badan macam-macam skeleton aksial, yaitu satu tulang tengkorak bagian kepala. Tulang-tulang penyusun tengkorak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tulang pembentukan bagian kepala 8 meliputi satu tulang baji yang disebut dengan sphenoid, dan yang kedua satu tulang kapit yang disebut dengan ethmoid, dan yang ketiga dua tulang pelipis yang disebut dengan temporal, yang keempat satu tulang dahi yang disebut dengan frontal, yang kelima dua tulang ubun-ubun yang disebut dengan parietal, dan yang terakhir satu tulang kepala belakang yang disebut dengan occipitial. Dan di sini ada gambarnya, di situ bisa dilihat ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang dahi, tulang baji, tulang kapis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, terus ada tulang kepala belakang, dan tulang rahang bawah. Dan yang kedua dilanjuti oleh Wijayanti Enggar Tias. Baik, jadi tulang penyusunan wajah itu meliputi dua tulang rahang atas, satu tulang rahang bawah, dua tulang pipi, dua tulang langit-langit, dua tulang hidung, satu tulang mata bajak, dua tulang air mata, dan dua tulang kerang hidung bawah. Tulang pangkal lidah meliputi tulang hyoid yang berbentuk U berada di bawah depan leher yang berfungsi untuk pergerakan lidah. Baik, selanjutnya Tiara. Tulang belakang. Kolumna vertebralis terdiri atas 33 ruas tulang saat bayi menjadi 26 ruas tulang saat dewasa, yaitu 7 ruas pertama disebut tulang leher, ruas pertama dari tulang leher disebut tulang atlas, dan ruas kedua berupa tulang pemutar atau poros bentuk dari tulang atlas memungkinkan kepala untuk melakukan gerakan. 12 ruas berikutnya membentuk tulang punggung
Ruas-ruas tulang punggung pada bagian kiri dan kanannya merupakan tempat melekatnya tulang rusuk. Tempat melekatnya tulang rusuk. 5. Ruas berikutnya merupakan tulang pinggang. Ukuran tulang pinggang lebih besar dibandingkan tulang punggung. Ruas-ruas tulang pinggang menahan sebagian besar berat tubuh dan banyak melekat otot-otot. 5. Ruas tulang kelangkangan atau sakrum yang menyatu berbentuk segitiga terletak di bagian ruas-ruas tulang pinggang. Bagian bawah dari ruas-ruas tulang belakang disebut tulang ekor. Tersusun atas 3-5 ruas tulang belakang yang menyatu ketika dewasa. Ruas-ruas tulang belakang berfungsi untuk menegakkan badan dan menjaga keseimbangan, menyokong kepala dan tangan, dan tempat melekatnya otot, rusuk, dan beberapa organ. Berikut adalah gambarnya. Dan akan dilanjutkan oleh Widi. Terima kasih. Baik, selanjutnya tulang dada atau sternum. Tulang dada adalah tulang yang memiliki bentuk pipi panjang dengan bentuk seperti dasi yang ada pada bagian tengah dada. Untuk embrio manusia, tulang dada pertama kali terlihat seperti dua pita dari tulang rawan di bagian tengah dada. Pita tersebut kemudian menyatu dan menghasilkan 6 tulang. Nantinya tulang tersebut secara perlahan akan menyatu menjadi tulang dada orang dewasa. Pada sisi kiri dan kanan tulang dada terdapat tempat lekat dari tulang rusuk. Bersama dengan tulang rusuk, tulang dada akan memberikan perlindungan pada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar. Tulang dada tersusun atas 3 bagian. Yang pertama ada tulang dada hulu, kemudian tulang dada badan, dan juga tulang dada tajuk pedang. Tulang kepala atau tulang hulu. Tulang kepala atau hulu ini ada pada bagian atas tulang dada dan pada persendian dalam. Tulang ini dinamakan tulang kepala atau hulu karena secara anatomi ada di bagian teratas dari tulang dada. Sifat tulang ini kokoh sehingga bisa melindungi bagian lain yang ada di bawahnya dan organ di bagian dalamnya. Yang kedua ada tulang badan, yaitu bagian tengah dari tulang rusuk ke-3 sampai dengan 7 melekat. Dan juga gabungan dari tulang rusuk ke-8 sampai ke-10. Tulang ini mempunyai bagian lebar dan tipis serta memiliki struktur yang kuat serta bisa menjaga tulang rusuk dengan baik. Yang ketiga ada tulang tajuk pedang. Tulang ini merupakan tulang yang terletak di bagian bawah tulang dada dan terbentuk dari tulang rawan. Bagian atas tulang dada tersebut berguna untuk mendukung tulang leher. Berikut ciri-ciri dari tulang dada yaitu untuk posisi utamanya, tulang dada sedikit cembung pada bagian depan dan cekung di bagian belakang, serta luas atas berbentuk seperti huruf T. Untuk tulang dada orang dewasa, biasanya berukuran 17 cm, namun biasanya lebih panjang tulang dada pria dibandingkan dengan tulang dada wanita. Fungsi tulang dada sendiri yang pertama itu untuk menjaga organ area dada. Fungsi pertama dari tulang dada ini adalah untuk melindungi organ di area dada seperti paru-paru dan jantung. Kedua organ ini sangat penting untuk kehidupan manusia dan tulang dada bertugas untuk melindungi kedua organ tersebut dari trauma, benturan, serta membantu gerak tubuh supaya bisa tetap dalam posisi dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, untuk menjaga organ tubuh yang ada di sekitarnya. Tulang dada juga berfungsi menjaga organ yang ada di sekitar seperti lambung, ginjal, dan juga hati. Ini disebabkan karena tulang dada dan tulang rusuk mempunyai struktur yang keras serta padat sehingga bisa melindungi organ dari benturan. Yang ketiga, untuk membantu proses pernapasan. Fungsi tulang dada selanjutnya adalah untuk membantu proses pernapasan. Manusia tidak akan bisa bernapas dengan baik jika tidak ada perlindungan dari paru-paru, yakni sebagai alat pernapasan manusia. Jika organ pernapasan bekerja dengan baik dan terlindungi, maka sistem pernapasan juga tidak akan terganggu. Yang terakhir, itu berfungsi sebagai kerangka. Tulang dada juga berfungsi atau berguna sebagai kerangka kerja untuk punggung, otot dada, perut, dan juga bahu atas supaya bisa menempel. Pada bagian dalam, yaitu batas bawah tulang rusuk, juga berfungsi sebagai tempat diafragma melekat.
Jika tidak ada tulang dada, maka tubuh manusia tidak akan bisa terbentuk sempurna, sebab tidak ada penyokong. Tulang dada bisa membuat penampilan tubuh terlihat kuat sekaligus untuk memperindah bentuk dari postur tubuh. Sekian, selanjutnya ke bagian tulang rusuk yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipih, dan melengkung. Bersama-sama dengan tulang dada membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. Fungsi tulang rusuk yang paling utama adalah melindungi rongga dada dan organ di dalamnya, seperti jantung, paru-paru, trakea, kerongkongan, serta diafragma. Beberapa organ dalam perut, serta hati dan limpa juga sebagian ditutupi oleh tulang rusuk. Tulang rusuk dibedakan atas 3 bagian, yaitu tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang. Tulang-tulang rusuk ini pada bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya berhubungan dengan tulang dada dengan perantaraan tulang rawan. Tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang. Tulang rusuk ini memiliki ukuran lebih pendek dibandingkan tulang rusuk sejati. Pada bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ketiga ujung tulang bagian depan disatukan oleh tulang rawan yang melekatkannya pada satu titik di tulang dada. Dan ada rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Tulang rusuk ini pada ujung belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya bebas. Baik, selanjutnya tulang bahu. Tulang selangkah berbentuk seperti huruf S berhubungan dengan tulang lengan. Dengan lengan atas atau humerus untuk membentuk persediaan yang menghasilkan gerakan lebih bebas. Ujung yang satu berhubungan dengan tulang dada, sedangkan ujung lainnya berhubungan dengan tulang belikat. Tulang belikat atau skapula berukuran besar, bentuk segitiga dan pipih, terletak pada bagian belakang dari tulang rusuk. Fungsi utama dari gelang bahu adalah tempat meletaknya sejumlah otot yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi. Terdiri atas 2 bagian, yaitu tulang belikat atau scapula dan tulang selangka atau clavicula. Baik, next. Baik, selanjutnya tulang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang pinggung. Pada anak-anak, tulang pinggul ini terpisah, terdiri atas 3 buah, yaitu tulang ilium, yaitu tulang usus yang berada pada bagian atas, dan tulang ischium, yaitu tulang duduk yang berada pada bagian bawah, dan tulang pubis, yaitu tulang kemaluan yang berada di bagian tengah. Di bagian belakang dari gelang panggul terdapat tulang sakrum yang merupakan bagian dari ruas-ruas tulang belakang. Pada bagian depan yaitu terdapat simfisis pubis yang merupakan jaringan ikat yang menghubungkan kedua tulang pubis. Fungsi utama dari tulang panggul adalah untuk memindahkan beban tubuh bagian atas ke anggota tubuh bagian bawah. Saat berdiri atau berjalan, fungsi ini terjadi melalui hubungan kerangka aksial dan apendikular pada sendi sakroiliaka. Ketika seseorang berdiri tegak, pusat gravitasi terletak di tengah tubuhnya. Panggul meneruskan beban ke tulang paha dan kedua ekstremitas bawah. Struktur kaku tulang-tulang ini juga melindungi organ-organ yang berada di dalamnya. Organ-organ tersebut termasuk kandung kemih, rektrum, uretra, dan rahim pada wanita. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tulang anggota gerak atas atau ekstremitas superior yang terdiri atas tulang lengan atas atau humerus,
tulang hasta atau ulna, tulang pengumpil atau radius, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, tulang jari-jari atau phalanges, dan ini adalah gambar-gambarnya. Ada anggota gerak atas, di sini ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang hasta. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, tulang anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior itu terdiri dari ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki sama tulang jari kaki. Untuk tulang paha atau femur itu fungsinya ada beberapa fungsi, yaitu menopang beban tubuh, menstabilkan tubuh, penghubung tulang punggung dan tulang lutut, serta memproduksi sel darah merah dan lemak. Untuk tulang tempurung lutut atau patella itu berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang betis atau fibula berfungsi melindungi kaki, menstabilkan kaki, pengatur gerak, serta penopang berat badan. Tulang kering atau tibia berfungsi sebagai penyambung lutut dan pergelangan kaki, penyangga otot tungkai kaki, menjaga keseimbangan tubuh, serta penggerak pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki atau tarsal fungsinya adalah untuk menggerakkan kaki baik ke atas, ke bawah, ke arah dalam maupun luar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagian pergelangan kaki tersendiri ada dari tulang, ligamen, otot. Perpaduan ini memungkinkan tubuh untuk berjalan, berlari, melompat, serta menendang. Tulang telapak kaki metatarsal, fungsi utamanya adalah menahan berat badan agar tubuh bisa berdiri tegak dan bergerak secara normal. Untuk menjalankan fungsinya, tulang telapak kaki juga dibantu dengan tulang-tulang kaki lainnya, mulai dari tulang paha, betis, hingga tulang jari kaki. Yang terakhir, tulang jari kaki atau phalanges berfungsi membantu bergerak saat berjalan dan berlari, serta menjaga keseimbangan tubuh, dan sebagai tempat melekatnya tendon dan ligamen. Yang dari saya. Ya, Demikianlah presentasi dari kelompok kami. belum. Baik, selanjutnya ada penutup, yaitu kesimpulan dari kelompok kami dari pembahasan sistem rangka ini.